teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Divi Nindi dari Pendidikan Biologi 18 dari Universitas Anatema. Baik, jadi kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi seputar hutan kota berbasis warna tani. Jadi, yuk simak videonya. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang adanya hutan kota berbasis warna tani. Jadi, emisi karbon dari kegiatan manusia meliputi TIK, transportasi, sampah, dan listrik membuat suhu di udara di bumi menjadi meningkat dan menyebabkan global warming. Jadi, peningkatan jumlah emisi karbon dapat dicegah dengan cara melakukan penanaman, seperti pohon yang memiliki fungsi untuk menyerap emisi karbon dan polutan di atmosfer. Jenis pohonnya yaitu dambesi, beringin, dan kaisa yang menggunakan sistem warna tani dengan membuat hutan kota. Lalu, apakah itu hutan kota berbasis warna tani? Jadi, warna tani itu merupakan interaksi antara pertanian dan pepohonan, termasuk pemanfaatan pohon untuk pertanian. Jadi, warna tani ini bersifat saling menguntungkan atau saling memanfaatkan antara bumi dengan manusia dan ekosistem yang berada di lingkungan tersebut. Jadi, kesimpulannya, hutan kota berbasis warna tani ini adalah kawasan hijau terbuka di perkotaan dengan konsep pertanian untuk menciptakan keseimbangan ekosistem beserta lingkungan di sekitarnya. Seperti contohnya, hutan kota sendiri memiliki konsep di mana untuk menyerap karbon dioksida karena di dalam kota memiliki banyaknya polusi yang berasal dari transportasi. Maka diperlukan luas area tanam sebesar 32 ha untuk dapat menyerap emisi karbon dioksida sebanyak 226.406 ton karbon dioksida. Karena dengan luas area tanam hutan kota tersebut diperkirakan dapat menyerap karbon sebanyak 255,85,65 ton karbon dioksida. Rencanakan pengelolaan untuk menyerap karbon dioksida. Pertama, pemilihan jenis pohon. Terdapat rembesi dengan penyerapan 28.448 kg pohon per tahun. Kemudian kaisa dengan penyerapan 5.296 kg pohon per tahun. Dan beringin dengan penyerapan 535,90 kg pohon per tahun. Kedua adalah pemilihan lokasi. Di sini saya memilih lokasi di Lapangan Gading 2, Layan Gunung Kidul, karena termasuk wilayah perkotaan dan jalur pariwisata, sehingga menyumbang banyaknya emisi karbon dioksida dari polusi kendaraan. Luas lahan total yang dibutuhkan untuk penanam pohon sebesar 32 hektar. 4. Rencana kegiatan. Yang pertama, pengajuan proposal proyek dan kerjasama pemerintah. 2. Diskusi dan sosialisasi program. Ketiga, persiapan lahan dan benih. Keempat, proses penanaman. Dan yang terakhir, perawatan. 5. Stakeholders. Jadi, yang pertama, di sini saya bekerja sama dengan masyarakat sebagai sumber utama ataupun penggerak dalam hutan kota. Pemerintah daerah dan pemerintah kota memiliki peran, yaitu menyetujui proyek pembuatan hutan kota, memberikan kebijakan penyelenggaraan kegiatan, dan perizinan penggunaan lahan. Badan Lingkungan Hidup atau BLH memiliki tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup. Yang terakhir adalah instansi pendidikan. Peranan instansi pendidikan adalah berperan sebagai wadah edukasi, termasuk dalam sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, bahkan perguruan tinggi. Bagaimana teman-teman? Apakah teman-teman tertarik untuk mengimplementasikan konsep warna tani di dalam kehidupan sehari-hari? Selain memberi manfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi bumi kita. Jadi, ayo lakukan hal kecil seperti menanam pohon di lingkungan rumah kita untuk menjaga kehidupan di masa mendatang. Terima kasih, sekian dari informasi dari saya. Sampai bertemu.